Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Radina Finata dengan NIM 418220108083. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang diberikan oleh Ibu Sarwati. Pertama, berikan contoh studi kasus yang menceritakan tentang hak-hak kekayaan intelektual, baik mengenai hak kekayaan industri maupun hak kekayaan teknologi informasi yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri. Masing-masing berikan 3 buah studi kasus. Yang pertama ada luar negeri, yaitu pemalsuan karya seni, pertikaian paten antara perusahaan teknologi, perdagangan barang tiruan. Yang ada di dalam negeri yaitu perusahaan teknologi dan hak cipta perangkat lunak, desainer lokal dan desainer industri, perusahaan farmasi lokal dan obat paten. Apa yang dimaksud dengan plagiarisme? Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Cara mencegah plagiarisme yaitu caranya baca ulang, yang kedua lakukan parafrase dengan benar, yang ketiga berikan nilai tambah, keempat gunakan alat pemeriksa plagiarisme. Ceritakan minimal 3 buah kasus plagiarisme, yaitu ada menjiplak tesis yang dilakukan oleh A.D. Juhan. Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati itu menyelesaikan tesis dokternya dengan membajak tesis Prof. Dr. H. M.A. Tihami M.A. Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan buku Muhammad Hudairi M.A. dosen dan Ketua Lembaga Penelitian AIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang kedua yaitu menjiplak artikel yang dilakukan oleh Anak Agung Banyu Perwita. Anak Agung Banyu Perwita, Profesor Universitas Katolik Pariangan, dituding menjiplak dalam artikelnya yang dimuat di Harian Nasional di Jakarta Post. Harian itu menilai tulisan Banyu telah menjiplak sebuah jurnal ilmiah di Australia yang ditulis Carl Ungerer. Yang ketiga yaitu menjiplak buku, plagiarisme buku, yang dilakukan oleh Heri Ahmad Sukria. Dosen Institut Pertanian Bogor, Heri Ahmad Sukria, disomasi Jasmal A. Syamsu dari Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Somasi dilayangkan terkait dengan dugaan plagiarisme buku berjudul Sumber dan Ketersediaan Bahan Baku Pakan di Indonesia. Buku tersebut diterbitkan IPB Press dengan penulis Heri Ahmad dan Rantan Krisna. Menurut sang profesor, terdapat tulisan dan data yang diambil dari artikelnya. Jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana kualitas hidup, prospek untuk perubahan sosial, dan pembangunan ekonomi bergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya. Berikan contoh dalam sebuah studi kasus. Studi kasusnya mengacu pada perubahan sosial ekonomi dan politik yang dihasilkan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi ini membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan termasuk akses informasi pendidikan, peluang bisnis, dan partisipasi publik. Contoh studi kasusnya itu sebuah negara berkembang, pemerintah meluncurkan inisiatif untuk mendorong informasi menjadi masyarakat informasi. Mereka membangun infrastruktur telekomunikasi dan internet yang luas, menyediakan akses internet yang terjangkau bagi masyarakat. Ceritakan mengenai semua hal tentang diri Anda dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kelebihan, percaya diri, dapat diandalkan, pantang menyerah, dan jujur. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, kurang teliti dan suka menunda pekerjaan. Yang ketiga opportunities atau peluang, yaitu relasi cukup banyak. Yang keempat threat atau ancaman, yaitu teman-teman sebaya terlihat lebih ahli.
Ceritakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kalian lakukan. Pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan sejauh ini tidak mengalami kendala dan berjalan dengan lancar. Pengabdian ke masyarakat Pengabdian ke masyarakat yang kami lakukan ini bertujuan langsung kepada sekolah-sekolah untuk pembuatan absen, dan selama kegiatan yang kami lakukan di sekolah tersebut tidak ada kendala, justru mereka memahami apa yang saya dan kelompok saya paparkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.